Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah biirsitah wa anwa'i mukhtalifah wa bidzalika aujaba alaina ikhwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin yang berbahagia, dari manapun asalnya, apapun sukunya, dan siapapun dia saat ini, kita bersama-sama berkumpul, berbaur, menjalin silaturahim antara satu dengan yang lain. Indonesia merupakan negara yang beragam dan salah satu negara yang kaya raya. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi sosiokultur dan letak geografisnya yang begitu luas. Populasi penduduk Indonesia yang tercatat di dalam data Badan Pusat Statistik tahun 2022 sejumlah 278 juta jiwa, yang terdiri dari 300 suku bangsa dan menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, penduduk Indonesia memiliki agama dan kepercayaan yang beragam seperti agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan berbagai aliran kepercayaan lainnya. Kita sepatutnya berbangga karena hidup di negeri yang kaya raya ini, yang penuh dengan keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan. Tetapi para hadirin, hal yang perlu kita ingat bahwasanya perbedaan, kemajemukan, dan keberagaman yang terjadi sepatutnya menjadikan kita bangsa yang lebih kuat, bangsa yang lebih hebat. Hindari rasisme dan diskriminasme karena paham-paham tersebut merupakan paham yang sangat paradoks dengan kemajemukan. Lantas bagaimanakah pandangan Islam menyikapi keberagaman yang terjadi saat ini? Sebagai jawabannya, tema syarahan Quran yang akan kami sampaikan berjudul Harmoni dalam Keberagaman, dengan berlandaskan pada Al-Quranul Karim, surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hamba berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Ayat ini secara ilmu balaghah merupakan kalam khabar yang mengandung misi informasi, dan menurut historis sosiologis dari Ibnu Asy-Syakir dalam Kitabul Muhtamad yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud, ayat ini merupakan teguran kepada Bani Baydah yang menolak dinikahkan putrinya oleh Rasulullah SAW kepada budaknya yang bernama Abi Hindin. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bagaimanakah kami akan menikahkan putri kami dengan seorang budak?" Lantas datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Muhammad, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari jenisnya laki-laki dan jenisnya perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Hadirin sekalian, setiap dari mereka memiliki harkat dan derajatnya serta martabat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana fungsinya. Lita'arafu ay liyahsila bainakumut ta'arafu wat ta'allaf. Agar kamu saling mengenal, menjalin komunikasi harmoni, menebarkan cinta kasih yang tiada pilih kasih, serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikianlah penjelasan dari Ali Asy-Syabuni dalam Safwatut Tafsirnya. Dengan kata lain, ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis untuk membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan. Langkah awal yang dapat kita lakukan adalah dengan saling mengenal satu dengan yang lain, bukan malah menutup diri, menghina, membanggakan satu kelompok, golongan, adat istiadat, bahkan daerah masing-masing. Karena hal tersebut merupakan virus-virus perpecahan yang akan menimbulkan perpecahan persatuan, bahkan sampai penghancur persatuan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, apakah kita sanggup melihat negeri yang indah ini yang dibangun oleh para pendahulu kita dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan sampai meneteskan darah para syuhada harus porak-poranda karena kepentingan golongan dan kepentingan kelompok? Tentu jawabannya adalah tidak. Ingatlah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Laisa minna man da'a ala asabiyyati wa laisa minna man mata ala asabiyyati. Bukan golongan kita orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. oleh karena itu, kami menghimbau kepada kalian semua untuk memperkokoh persatuan, membangun semangat kebersamaan. Marilah kita junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita semua untuk menjalin silaturahim dan melarang bercerai-berai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Menurut Al-Farabi dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwasanya asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan pertengkaran antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Mereka terus terlibat bentrokan fisik dengan cara-cara jahiliyah yang mana Rasul pada saat itu sedang sakit berjalan untuk melerai pertengkaran antara kedua kaum tersebut. Dengan wajah yang lemah, wajah yang pusat pasi, bibir bergetar, beliau bersabda, abadan 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 jahiliyah min ba'di ma ja'athumul bayyinat wa
وأنا أحضر بينك. Apakah kamu akan kembali ke dalam tradisi jahiliyah berpecah belah setelah datang penjelasan-penjelasan dan aku masih hadir di antara kalian? Hadirin sekalian, nampak suasana menjadi hening. Wajah mereka tertunduk karena malu menghadap Rasul akibat pertengkaran yang terjadi. Sikap Rasul yang terdapat di dalam ayat ini merupakan realisasi ukhuwah Islamiyah yang patut kita teladani, karena hal tersebut, pertengkaran kedua kaum tersebut merupakan bibit-bibit pertengkaran yang akan terjadi di dalam internal Islam. Realitas yang terjadi saat ini bahwasanya hanya karena perbedaan furu'iyah, berlainan organisasi yang dipengaruhi kepentingan kelompok dan kepentingan individu, lantas pisah partai berakhir dengan saling tonjok, saling rampok, Bahkan berakhir dengan saling bacok. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Bukankah sesama muslim kita bersaudara? Bukankah sesama umat beriman kita laksana sebuah tubuh yang mana ketika satu merasakan sakit, sudah tentu yang satu merasakan kepayahannya? Hadirin sekalian, sebagaimana syarahan yang kami sampaikan, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya keberagaman, persatuan dan kesatuan sepatutnya menjadi syarat yang paling utama untuk membangun persatuan. Langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan membangun ukhuwah wataniyah dan ukhuwah Islamiyah, karena ketika dua hal tersebut kita pegang teguh, insya Allah kami yakin persatuan bangsa akan terjaga, NKRI akan lestari, dan Indonesia akan jaya dengan keragamannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah syarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, Dicarinya di kota Papua. Cukup sekian syarahan kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.